melindungi data pribadi kita, yaitu hai, balik lagi bersama aku, Mar. Kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas yang namanya itu kartu prakerja. Di sini tuh penting banget teman-teman, kalian harus pahami dulu. Dalam dunia sekarang ini, kehidupan sekarang ini, kita itu semua serba online dan semuanya perlu uang. Kalian tahu? Nah, jadi semua bakalan dilakukan orang agar mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan mereka. Salah satunya adalah mereka bisa menipu kita gitu. Ada orang-orang yang mau menipu kita gitu. Jadi, kita harus perlu berhati-hati dan kita harus perlu memilah dan memilih mana yang hoax, mana yang tidak gitu. Banyak teman-teman yang bertanya sama aku, "Kak, setelah aku daftar prakerja lalu aku tidak lolos, maka data-data yang aku isi ke sana itu bisa dihapus nggak?" gitu. Jawabannya adalah enggak, teman-teman. Kenapa? Karena mereka tuh udah mensimpan dan mensubmit data-data kalian setelah kalian isi gitu. Jadi kita nggak bisa ngapusnya. Nah, cara kita menjaga aman itu adalah ketika kalian gagal, kalian tidak akan mendapatkan pesan apapun dari mereka. Jika ada dan mereka itu meminta uang kepada kalian sebagai pengganti menghapus data kalian, nggak bakalan. Karena data yang kalian kirimkan itu bakalan terjaga aman sama mereka, teman-teman. Itu sudah menjadi tanggung jawab mereka gitu. Jadi aman-aman aja. Jika ada yang meminta kalian untuk membayar ini, membayar itu supaya data kalian itu terhapus, jadi itu harus diwaspadai, teman-teman. Mungkin saja itu tidak benar, harus pintar memilih dan memilah seperti yang aku bilang tadi. Nah, ini ada salah satu di akun gitu ya, merupakan awas maraknya pencarian data pribadi. Jadi aku screen record aja di sini, aku kasih tahu kalian. Nah, jadi di sini itu banyak banget ya yang dibahas adalah tentang awas maraknya pencarian data pribadi setelah kalian isi, sebelum kalian dinyatakan lolos ataupun tidak lolos dalam prakerja gitu. Jadi kita harus ingat, kita harus pahami dulu ya, data pribadi, begini cara lapor dan menghindarinya. Di zaman serba online, semuanya serba mudah dan cepat. Ingin beli barang yang ada di luar negeri, cukup belanja via online. Tinggal buka aplikasi belanja e-commerce. Daftar lalu isi data diri lengkap seperti nama, alamat email, nomor ponsel, selesai dalam hitungan menit. Anda sudah bisa langsung belanja barang yang diinginkan. Soal pembayaran tak perlu pusing karena ada banyak opsi pilihannya. Mulai dari menggunakan kartu kredit, kartu debit, transfer bank. Nah, hanya saja balik semua kemudahan transaksi dan belanja online saat ini, ada juga hal yang perlu diwaspadai, yaitu pencurian data pribadi. Sebetulnya mendengar hal ini kita tuh jadi takut ya teman-teman, karena data pribadi kita tuh diambil oleh orang lain gitu. Kita jadi takut. Nah, jadi sebisa mungkin kita harus bisa menjaga kerahasiaan data-data pribadi kita dengan baik dan dengan benar. Bisa dibilang hal ini tidak mudah dilakukan bagi pengguna internet aktif di mana ada banyak aktivitas yang dilakukan, misalnya itu berselancar informasi, akses sosial media dengan berderet link tautan kita gitu. Jadi hingga mengunduh gambar atau video itu menggunakan sumber ilegal gitu. Alhasil tanpa disadari ada banyak ancaman atau virus yang bisa menyerang seketika dan mencuri data-data pribadi yang tersimpan di ponsel. Ya, kita harus pinter-pinter, balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Pahami itu, apa itu data kita pribadi, itu kita pahami. Nah, jadi data pribadi itu adalah data yang merupakan pribadi, data-data rahasia orang yang tidak boleh disebarluaskan secara sembarangan tanpa diketahui oleh pemiliknya, teman-teman. Apa? Karena nanti akan disalahgunakan oleh orang lain gitu. Karena itu bukan datanya mereka, jadi seenak mereka untuk melakukan data kita itu gitu. Nah, adapun data-data pribadi adalah di mana riwayat dan kondisi anggota keluarga kita.
riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik dan psikis seseorang gitu. Jadi kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang itu merupakan data pribadi. Hasil-hasil evaluasi misalnya sehubungan dengan kapabilitas, apalagi ya, intelektualitas dan rekomendasi, kemampuan seseorang gitu. Jadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Jadi dalam konteks perbankan maupun transaksi digital, data-data yang sifatnya pribadi dan perlu dijaga kerahasiaannya, user dan password gitu ya, pastinya ya, PIN ATM, kode verifikasi, kode respon atau OTP, nomor kartu kredit, digital nomor di belakang kartu gitu. Jadi data identitas diri, KTP, SIM, paspor, dan lain sebagainya teman-teman. Itu merupakan data pribadi yang harus kita jaga dan tidak boleh kita sebarluaskan gitu. Data informasi pribadi lainnya seperti alamat rumah, nama ibu kandung, tanggal lahir. Cara melindungi data pribadi kita yaitu hindari menyimpan username dan password akun-akun penting secara otomatis. Jadi gini, misalnya kita mau masuk ke sosial media Instagram misalnya. Kita masuk ke sosial media Instagram. Nah, kita tidak boleh memasukkan kata sandi kita itu dengan secara otomatis. Jadi ketika kita keluar dari Instagram, maka kalau kita tidak memasangnya dengan otomatis, kita akan memasukkan ulang kembali kata sandi kita gitu, kata sandi IG kita. Kalau kita atur dengan otomatis, maka setelah kita keluar, lalu kita masuk ke Instagram kita tidak perlu masuk dengan password lagi gitu. Jadi semua orang bisa masuk dengan sembarangan gitu. Apalagi buat kalian yang sering minjem HP ke temen, itu kalian harus keluarkan dulu. Kalian harus pastikan bahwa akun kalian itu udah keluar gitu. Baik itu Instagram maupun lainnya teman-teman, yang merupakan data pribadi kita gitu. Selanjutnya, kita tidak membagikan atau tidak memposting data pribadi kita ke sosial media yang bisa dilihat oleh orang lain, khalayak lain, banyak orang gitu. Karena itu merupakan data pribadi kita teman-teman. Kita nggak boleh membagi-bagikannya. Selanjutnya, hati-hati dengan telepon dari nomor nggak kita kenal gitu. Baik itu dari email, dari SMS, telepon, WA, pokoknya yang lainnya ya teman-teman. Kita harus hindarin itu. Dan kita nggak boleh langsung percaya aja, karena semuanya itu bisa diedit-edit oleh orang lain gitu. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar memilah dan memilih. Dan selanjutnya itu kita harus teliti dalam ngecek data-data pribadi kita, dan kita harus mengingat. Kalau perlu nih, kita harus catat di buku catatan kita. Nih, di buku catatan yang nggak orang lain tahu, kita tulis aja di sini. Dan kita simpan dengan baik, supaya suatu saat ketika kita lupa dengan data pribadi kita, maka kita bisa membuka buku yang sudah kita tulis. Jadi, itu dia teman-teman, untuk menjaga kerahasiaan, baik itu dalam daftar-daftar sekolah, daftar-daftar prakerja, daftar-daftar mahasiswa, pokoknya kita tuh harus benar-benar teliti dan benar-benar menjaga kerahasiaan kita gitu. Nah, karena itu data pribadi kita. So, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena aku bakalan terus ngasih video-video yang bermanfaat buat kalian. Ada yang mau kalian cari di video ini? Komen aja di bawah, karena aku bakalan ngasih ke kalian cara-cara apa aja yang mau kalian minta. Aku bakalan kasih, komen aja. Terima kasih. Dah.